Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sore ini saya berada di Pantai Kamal. Pantai ini terletak di Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi kalau kita melihat laut lepas sana, yaitu arah memang ke Malaysia ya. Dan ini adalah kali pertama saya berada di Kalimantan Utara. Nah, kita akan membahas kasus yang sedang ditangani di sini, di Kota Tarakan, yaitu tentang salah satu SD negeri di Kota Tarakan yang ada siswanya kakak beradik 3 orang, dan ternyata 3 orang ini 3 kali tidak naik kelas. Nah, seperti apa kasusnya? Kita akan bahas dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya dan kita bahas kasus ini. Kasus ini berawal dari pengaduan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari ayah korban. Ayah korban prinsipnya mengadukan bahwa anaknya tidak naik kelas. Nah, pertama kali KPAI menerima pengaduan adalah pada tahun 2019. Pada saat itu anak ini mengalami ketidaknaikan kelas untuk pertama kalinya. Namun ternyata kemudian akhirnya berakhir ke pengadilan gitu dan dimenangkan oleh penggugat yang dalam hal ini adalah orang tua dari ketiga anak korban ini. Nah, itu adalah kasus pertama untuk tahun ajaran 2018-2019. Nah, alasan tidak naik kelas adalah karena absensi 90 hari tanpa ada keterangan. Padahal mereka tidak masuk tanpa keterangan karena memang sempat dikeluarkan dari sekolah. Yaitu yang terjadi dengan alasan adalah anak tidak mau hormat bendera pada saat itu. Nah, anak-anak sendiri ketika kita konfirmasi memang dia menyatakan ikut upacara, dia juga baca Pancasila, dia hormat tapi dengan sikap tegak. Hanya dia tidak mau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu alasannya karena ada kata tumpah darah dalam lagu Indonesia Raya. Menurut mereka itu adalah kekerasan yang tidak sesuai dengan akidahnya. Nah, atas kasus ini memang dimenangkan. Nah, selanjutnya pada tahun 2019 sampai dengan 2020 itu gugatan yang kedua, di mana anak ini tidak mendapatkan pembelajaran agama karena memang tidak ada untuk saksi Yehua. Nah, ini kemudian agamanya 0, padahal nilai mata pelajaran yang lain itu tinggi-tinggi ya, tetapi hanya agamanya saja. Gugatan terjadi dan sampai hari ini gugatan sudah sampai pada kasus kasasi. Jadi menunggu kasasi karena di pengadilan pertama penggugat menang, di pengadilan kedua tergugat menang, dan sekarang menunggu proses kasasi. Nah, untuk kasus yang ketiga adalah anak tidak naik kelas karena nilai agamanya dianggap tidak tuntas, dan ini baru didaftarkan di Oktober 2021 untuk kenaikan kelas atau tidak naik kelasnya di 2020 dan 2021. Oke, tanggapan saya terkait kasus ini, yang pertama adalah soal tidak naik kelas selama 3 kali berturut-turut. Dan semuanya terindikasi, yang pertama adalah terkait juga dengan keyakinan anak-anak ini, yaitu tadi di saksi Yehua terkait dengan misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian pada yang kedua adalah nilai agamanya tidak diberikan sehingga 0. Lalu yang ketiga adalah nilai agamanya tidak tuntas karena ketika praktik anak-anak ini menolak untuk menyanyikan lagu yang ditunjuk atau diberikan judulnya itu oleh gurunya. Mereka merasa itu berbeda akidah, sehingga anak-anak ini minta supaya lagunya lagu yang sesuai dengan akidah mereka, tapi tetap dengan tema bersyukur tadi. Nah, lalu apa yang kemudian terjadi? Ini anak ini tetap nilainya kurang dan tetap tidak naik kelas. Jadi 3 kali. Kalau merujuk dari itu, ya semuanya beralasan karena agama kan. Yang pertama karena ajarannya tadi ya, kemudian yang kedua ya karena nilai tidak diberi pendidikan agama, dan yang ketiga karena nilai agamanya itu dianggap tidak tuntas. Nah, kalau berkaitan dengan itu maka saya menanggapi, lalu kita mau bicara apa? Belum pernah terjadi loh di negeri ini. Kakak beradik 3 orang dalam satu sekolah yang sama 3 kali tidak naik kelas selama 3 kali berturut-turut pula. Nah, oleh karena itu tentu ini sesuatu yang serius ya. Kalau saya melihat ada dugaan-dugaan tadi soal intoleransi, kita nggak bisa memaksakan agama, apalagi seorang anak loh. Anak itu kan ngikutin agamanya orang tua.
Nah, kalau orang tuanya menganut itu gimana posisi dia gitu. Nah, ternyata itu bertentangan kemudian dengan akidah si guru juga. Ya, ini akhirnya ada hal yang tidak ketemu ya. Lalu anak-anak ini akhirnya menjadi korban. Kalau memang dianggap bahwa ayahnya sebagai orang dewasa disuruh mengalah, tidak mau mengalah, kemudian gurunya sebagai orang juga mengalah tapi tidak juga mengalah misalnya, kalau kita melihat terlihat seperti itu gitu ya, karena menurut saya ini kan masalah orang dewasa yang kemudian anak-anak kemudian menjadi korban. Satu kali lagi ya, diingatkan bahwa anak-anak tidak bisa memilih agama ketika usia yang sekarang. Dia pasti mengikuti agama orang tua dan akhirnya anak ini tiga-tiganya tidak naik kelas. Dan mereka bilang kalau sampai 4 kali dia naik kelas, mungkin tidak semangat lagi untuk melanjutkan sekolah. Kan sayang, masa pendidikan dasar aja tidak tamat, padahal negara wajib memenuhi hak atas pendidikan anak-anak itu, ya, berhak memenuhinya, terutama untuk pendidikan dasar sebagaimana ditentukan dalam Konstitusi Republik Indonesia. Nah, seperti apa rekomendasinya kita akan bahas nanti. Nah, bagaimana rekomendasi dari kasus ini? Sebenarnya kasus ini ya tentu kita harus punya perspektif anak ya. Anak ini manusia yang belum dewasa. Yang kedua, anak belum bisa memilih agama. Anak itu akan mengikuti agama orang tuanya. Lalu ada perbedaan-perbedaan akidah di dalam agama yang kemudian dia anut. Yang kemudian bertabrakan juga dengan hal yang berada pada pendidikan agama di sekolah. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Ya sebenarnya sih cukup diselesaikan oleh pemerintah daerah bersama dinas pendidikan dan sekolah. Ya anak-anak ini tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas karena tadi sekali lagi ada nilai yang kurang. Ya tadi ada yang 0 karena nilainya kurang untuk yang ketiga ini. Nah kalau memang mau dinaikkan kelas ya mestinya tanpa syarat. Kenaikan kelas ya naik aja kalau memang keputusan Dewan Guru akan melakukan apa ya semacam rapat Dewan Guru untuk yang menganulir berarti ketidaknaikannya, yang kemudian akan naik yang untuk kelas, untuk yang anak sulung berarti dia kelas 5 nih 3 tahun dan sekarang naik ke kelas 6, untuk yang nomor 2 berarti naik ke kelas 4. Dia kelas 4 naik ke kelas 5, lalu yang paling kecil yang di situ ya itu kelas 2 SD, berarti naik ke kelas 3 SD. Nah, barangkali ini akan menumbuhkan semangat anak-anak itu, kemudian juga akan membuat anak-anak itu belajar ya tentang rasanya sebagai minoritas itu dihargai, kemudian juga ada kebebasan ya dalam menjalankan agama gitu ya. Nah tentu hal ini bukan sesuatu yang sulit, yang mudah ya karena ini hal yang sangat sensitif ya, oleh karena itu tentu dibutuhkan kepekaan, dibutuhkan nurani, ada anak-anak yang mengalami. Coba bayangkan kalau ini anak-anak kita, apa perasaan kita, dan negeri ini adalah negeri Pancasila, negeri ini adalah negeri yang dari lahir adalah majemuk, di negeri ini perbedaan adalah keniscayaan. Jadi ketika menemui hal-hal begini, marilah kita berpikir kepentingan terbaik bagi anak. Anak harus tumbuh kembang dengan baik. Anak ini memiliki haknya untuk bertumbuh, berkembang, dan memiliki hak mendapatkan pendidikan, dilayani pendidikan sebagaimana anak lainnya, tentu tanpa memandang sara. Nah, oleh karena itu, untuk kasus ini tentu perlu catatan-catatannya saat ini dikumpulkan misalnya oleh kami KPAI, tentu perlu untuk didiskusikan dengan kementerian terkait, dan tentu saja kita akan mencari jalan keluar yang terbaik bagi anak. Dan ini ingat, 3 dosa besar kata Pak Menteri, yaitu soal kekerasan seksual, dan intoleransi. Kalaupun ini memang masih dugaan dan ingin dibuktikan ya silahkan. Mestinya kita dalami, kita periksa, tapi yang utama adalah anak harus menjadi pokok utama untuk penyelesaian ini. Kepentingan terbaik bagi anak harus dikedepankan. Anak harus tetap sekolah, mendapatkan hak atas pendidikan dengan ya tanpa diskriminasi, dan anak-anak tetap bersekolah tanpa punya beban bahwa dia agama minoritas. Dan tentu saja anak-anak ini butuh bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tentu tumbuh kembangnya sempurna atau optimal. Oleh karena itu mari kita semua mendorong agar penyelesaian kasus ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Masa iya mau tidak naik kelas lagi gara-gara agamanya tahun depan? Mau sampai kapan anak-anak ini tidak naik kelas? Sementara mereka mengatakan
Kalau udah keempat kalinya rasanya hilang semangat untuk belajar. Mari kita tunggu penyelesaian kasus ini dan kita doakan kepentingan terbaik bagi anak harus di atas segalanya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe ya. Bagi yang belum subscribe, segera bunyikan loncengnya. Dan saya mau keliling pantai ini ya untuk melihat pemandangan pantai yang di sore hari ini mudah-mudahan bisa cerah, ceria, dan mudah-mudahan ya ciptaan Tuhan ini juga akan menggugah kita semua untuk terus bersyukur. Oke, sampai ketemu lagi.